Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, rahman wa rahmakumullah. Saudara-saudariku jamaah Masjid Imam Syafi'i, yang semoga Allah selalu melindungi kita semua, melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari segala wujud keburukan dan segala wujud penyimpangan. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang indah ini kita berjumpa dalam safari dakwah di Kota Malang ini dengan tema di malam hari ini di Merjosari, Malang, dengan judul dakwah di atas jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Sebenarnya judul ini judul yang sangat indah dibawakan oleh beberapa masyayikh dan tak lepas dari peran penting bahwasanya ilmu pengobatan punya andil terhadap dakwah, sumbangsih terhadap dakwah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Dr. Jaka dalam mukaddimahnya, ya, bahwasanya pengobatan ini tidak bisa dilakukan, bahkan punya sisi penting dalam dakwah. Dakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang mempunyai maqabah, kedudukan yang sangat agung. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Di sini termasuk orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka takut kepada Allah, dan mereka ini tidaklah takut kepada manusia, kepada siapapun, mau jins, mau ins, mau hayawan, kecuali takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmana rahmakumullah jami'an. Termasuk di sana ada salah satu fan min fununi ulumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cabang ilmu tersebut termasuk bagian ilmu syariat, yaitu tibbun nabawi. Tibbun nabawi termasuk ilmu syar'i. Bahkan kata Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, tibbun nabawi ini masuk dalam konteks surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Berarti tibbun nabawi masuk dalam konteks ayat ini. Allah sempurnakan agama ini, dan termasuk ilmu terkait sehat sakit, pengobatan ada masuk dalam konteks ayat ini. Dan berarti orang yang menuntut ilmu tibbun nabawi juga masuk dalam konteks hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Termasuk ilmu syar'i. Bagaimana tidak? Di sana ada hadis-hadis terkait ilmu pengobatan yang sabit dari Nabi SAW. Kalau ilmu ini tidak dianggap, tidak dimasukkan ilmu syar'i, lalu dikemanakan hadis-hadis ini? Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekitar 120 hadis dalam sahihnya, yang Sahih Al-Bukhari ini termasuk afdhalul kitab bi juma'il muslimin ba'dal Quran, termasuk kitab yang terbaik setelah Al-Quran dengan ijma' kaum muslimin. Meriwayatkan 120 hadis. Imam Muslim menambah dari apa yang diriwayatkan Imam Bukhari 8 hadis. Belum lagi Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, Abu Nu'aim, ya, Muhammad bin Muflih, Ar-Razi,
begitu pula Ibnu Qayyim, begitu pula Asyuti, begitu pula As-Saidali, ya. Begitu pula ada yang bukan dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia mahir dalam ilmu tib, seperti Abul Husain al-Baghdadi, dan banyak sekali. Dan rata-rata para penulisnya adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, mendalami ilmu agama plus mendalami ilmu pengobatan. Tidak menafikan seorang alim, ulama, ahlul hadis, ahli riwayah juga belajar ilmu pengobatan. Gak ada larangan. Mereka ahli ilmu terkait ilmu din, tapi mereka juga punya ilmu, bekal ilmu duniawi, yaitu ilmu pengobatan. Nah, bahkan kalau ada seorang pengobat, katakan dokter, terapis, herbalis, kalau bisa justru mereka dibekali ilmu agama. Fa inna rahimakumullah jami'an. Di zaman sekarang, kedudukan dokter, kedudukan para pengobat, terapis, herbalis, bahkan sebagiannya menjadikan kedudukannya lebih tinggi daripada seorang alim. Ya, karena mereka hulu terhadap ilmu pengobatan, berlebihan terhadap ilmu pengobatan, lupa bahwasannya di sana ada orang alim yang mengobati jiwa dia. Berapa banyak orang sakit, selain fisiknya lemah, hatinya, imannya juga down. Berapa banyak para terapis, herbalis, dokter, terapis, ya, mereka jago ilmu pengobatan, tapi fisiknya juga down, imannya juga down. Bisa ngobatin orang, tapi dia terjebak dalam jebakan iblis. Apa? Ujub. Ya, dia mengira bahwasanya orang sakit dengan jasa dia sembuh. Bahwasanya orang sakit kalau nggak pergi ke dia nggak akan sembuh. Ini jebakan iblis bagi para pengobat, para dokter, herbalis, terapis. Terkadang mereka menyombongkan keterampilan mereka untuk mendiagnosa penyakit, keterampilan mereka untuk meracik obat, tapi mereka lupa bahwasannya kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang belajar ilmu diagnosa sampai ke negeri Cina 20 tahun. Merasa mahir, lupa dirinya kena penyakit hati, ujub. Ya, ada yang pergi ke Yunan, ya, Yunani, belajar bertahun-tahun, merasa menguasai ilmu kedokteran Yunani, ujub. Mahir mendiagnosa, mahir meracik obat, tapi lupa semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa idza usiba dawa'u bara'a bi'iznillah." Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Penyakit harus tegak diagnosanya, harus benar diagnosanya melalui anamnesa, melalui data. Setelah itu cocok dengan obatnya. Kalau diagnosa sudah tegak, obat sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Pertama di sini ada perantara sebab. Terapis, dokter, herbalis, ya, siapapun dia harus bisa menegakkan diagnosa penyakit. Setelah ditegakkan diagnosa, baru dia tentukan obatnya. Kalau sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Sekarang dia sombong dengan diagnosanya, sombong dengan racikan obatnya dan terapinya, tapi Allah nggak izinkan, percuma. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu di atasnya. Apa mau disombongkan? Ya, apa mau disombongkan? Dia merasa punya ilmu, jago mendiagnosa, jago meracik obat, akan ada yang lebih mahir di atasnya, lebih mahir di atasnya, sampai Allah al-alim, Allah al-khabir, Allah lah yang maha mengetahui, Allah yang tahu perkara detil-detil. Nah, dan Allah yang menciptakan tubuh manusia, Allah yang tahu penyakitnya, Allah juga yang menurunkan obat untuk dia. Ini harus kita sadari rahimahullah jemaah. Makanya seorang pengobat harus punya bekal ilmu agama, akidah, tauhid, asma wa sifat, tafsir, ya, kemudian fikih, bahasa Arab. Jangan kalah, ya, jangan hanya mengedepankan ilmu pengobatan tapi lupa dengan ilmu agama, sehingga apa? Dia terjatuh dalam jebakan-jebakan iblis dalam ilmu pengobatan. Yang pasiennya tawakalnya lemah, bersandar kepada dokter, bersandar kepada para pengobat, terapis, herbalis. Bersandar harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dokternya
Ya, akhirnya terjebak dengan jebakan iblis dengan pujian pasien yang mengeluh-elukan dia. Kalau nggak diobati dokter ini, terapis ini, herbalis ini, nggak akan sembuh. Udah kena penyakit hati. Ya, padahal namanya kita berobat itu dibutuhkan tawakal. Dan ketika bertawakal harus memenuhi 3 syarat. Syarat tawakal yang pertama, i'timad Allah. Sandarin ini hati kepada Allah, jangan kepada terapis, herbalis, dokter, akupunkturis, siapapun juga, jangan. Sandarkan hati pada Allah. Kedua, syaratnya tawakal, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Ya, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat, dan Allah itu asyafi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Bukan dialah dokter yang menyembuhkanku, dialah terapis yang menyembuhkanku, dialah herbalis yang menyembuhkanku. Mereka bukan penyembuh, mereka hanya perantara untuk ngobatin, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmana rabbukumullah jami'an ma anzalallahu da'an illa anzala syifaan alimahu man alimahu jahilahu man jahilah. Riwayat Imam Ahmad. Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Kalau Anda ditanya sebagai seorang muslim, apakah HIV ada obatnya? Ada, katakan ada. Nabi sudah bersabda. Apakah hepatitis B ada obatnya? Ada. Apakah TBC ada obatnya? Ada. Nah, mau penyakit medis, non medis, fisik, psikis ada obatnya. Kronik, akut ada obatnya. Tetapi ada satu kondisi yang disebutkan oleh para ulama, la yurja bur'uh. Ada orang yang sakit jauh dari kesembuhan. Kenapa? Karena saking parahnya kadang. Nah, fa inna rahmana rahmakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku. Karena banyak jalan-jalan. Banyak jalan-jalan. Ini jalannya Allah itu lurus. Yang ditempuh Nabi SAW lurus. Kiri kanan itu banyak jalan. Setiap jalan kiri kanannya ada setan yang mengajak untuk ke jalan-jalan tersebut. Fa ad'u ilallah. Aku berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu. Termasuk ilmu pengobatan itu ada 2. Ada ilmu pengobatan fitri, ada ilmu pengobatan nadhari. Ilmu pengobatan fitri, ilmu pengobatan yang Anda nggak harus belajar. Dengan fitrah Anda tahu. Obatnya haus apa? Minum, nggak perlu belajar. Obatnya lapar, makan. Obatnya gatel, paling enak. Nah, obatnya gatel digaruk. Nah, fa ini obat yang nggak perlu belajar. Adapun di sana ada obat yang perlu belajar. Belajar mendiagnosa, menentukan obat, mengkombinasi obatnya, mengetahui pantangannya. Ini perlu belajar. Ya, fa termasuk ketika ada seseorang sok jadi tabib, sok jadi pengobat, padahal dia nggak pernah belajar. Nabi sudah mengancam, menyampaikan hadis untuk mereka ini, wasiat untuk mereka, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu at-tibb qabla dzalik fa huwa dhamin. Barang siapa sok praktek ilmu pengobatan padahal dia nggak belajar, nggak pernah punya riwayat belajar sebelumnya, kalau ada malpraktek dia sebagai penjamin. Nah, hal ini menunjukkan apa? Termasuk ilmu pengobatan pun butuh ilmu, butuh apa? Basirah. Ya, butuh ilmu. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa contohnya ketika disebutkan alaikum bihadhil habbati sauda fa innaha dawa min kulli da illa sam. Hendaknya Anda sering mengkonsumsi habbatus sauda karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan illa sam wal haram. 2 penyakit yang nggak ada obatnya. Apa saja? Kematian. Kedua, penuaan. Nggak ada obatnya. Kalau sudah mati, mau dihidupin lagi, mau obat pakai apapun, nggak ada.
Kalau sudah tua, tua ya tua. Paling kalau bikin resep-resep untuk awet, paling awet tua. Oh subhanallah, ada orang usia 65 tahun disuntik botox, ya, biar awet muda. Jadi usia 25 tahun. Iya, mukanya doang kayak 25 tahun. Pembuluh darahnya sudah kaku. Pembuluh darahnya udah sempit. Sarafnya sudah tua. Ya. Kemudian jantungnya sudah mulai menciut. Sebagiannya bengkak. Ya. Kemudian limpahnya mengkerut, pankreasnya mengkerut, livernya mengkerut. Nggak bisa ditipu, tua ya tua. Hanya buang-buang harta aja. Mau resep tua, halal, Anda pakai resep tua. Mau pakai suntik botox, serum malam, ya, sunblock, ya, kemudian krim malam, krim siang, silahkan, nggak masalah. Ya, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan masuk dalam apa? Tabdzir. Mubadzir, mau ngapain? Tua ya tua. Justru Anda, wahai kaum wanita, hanya mendolimi suami Anda. Karena di balik istri glowing ada suami gulung guming. Rahimahullah jemaah, ini dua penyakit gak ada obatnya, tua dan mati. Tua dan mati gak ada obatnya. Dan mayoritas penyakit dari sisi medis itu kalau faktor dari luar, dari sekian banyak faktor dari luar, ranking satunya adalah makanan dan minuman. Itu penyebab dia sakit. Faktor dari dalam, dari sekian faktor genetik dan sebagainya, terbesarnya adalah psikis. Terbesarnya adalah psikis. Contoh, ada orang kena kanker. Kanker mayoritas 90% karena makanan. Karena ada kanker kena radiasi, ada kanker karena jatuh, trauma. Pernah kami dapati bapak jatuh dari motor, retak di panggulnya, setelah itu kena kanker di panggulnya. Ada kanker yang mayoritas karena makanan. Dan kemudian kanker ada yang dari dalam karena psikis. Berapa banyak orang stres, tiba-tiba timbul benjolan-benjolan. Apalagi kalau karena makanan ditambah psikis, sudah jatuh ketimpa tangga. Datang ke dokter, Bu, ibu kena kanker miom, sudah metastase. Usia ibu sisa 6 bulan. Jangan 6 bulan, besok lusa mati bisa-bisa ibu ini. Sudah kena kanker ditambah stres, ditakut-takutin. Padahal bukan bimbingan Nabi, nakut-nakutin orang. Nah, Nabi SAW yarwi a'akha. Nabi melarang saudaranya nakut-nakuti saudara yang lainnya. Nggak boleh. Coba kemarin di musim pandemi Covid. Ada musim pandemi sudah orang-orang ketakutan. Keliling ambulan nggak ada penumpangnya. Bunyi sirene, nakut-nakuti. Dipasang di alun-alun, peti mati ada pocongan. Awas nggak pakai masker kayak dia. Ya tambah kena Covid. Ya. Orang sudah stres, orang sudah dalam ketakutan, ditambahi takut, dilarang sama Nabi SAW. Di musim pandemi, masker yang hanya 15.000 harganya bisa 1 juta. Padahal Nabi sudah bersabda, "Man ihtakara fi syai'in fahuwa khati'." Barang siapa menimbun sesuatu ketika manusia butuh, ditimbun, dinaikkan harganya, sungguh dia sebagai pendosa. Subhanallah. Banyak sekali ini terjadi. Kenapa? Musibah pandemi terjadi, apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Lintishari zina wa fasyu al-fawahish. Karena zina yang merajalela dan kekejian merajalela, maksiat merajalela, Allah turunkan wabah. Allah turunkan wabah kepada kita dalam keadaan kita jauh dari Islam, jauh dari dalil, jauh dari kajian, kebodohan merajalela. Sudah, ketika wabah dimunculkan oleh Allah, semakin saling mendolimi antara manusia. Subhanallah. Rahimahullah jami'an. Anda perhatikan, Ibnu Qayyim menyebutkan tubuh ini, mayoritas penyakit dalam tubuh kita itu disebabkan karena dingin lembab. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, tapi hadis ini lemah, tapi maknanya disahihkan oleh ahli pengobat dari Yunan dan kedokteran Arab klasik. Maknanya dipakai, tapi sanadnya lemah. Apa bunyi lafadznya? Inna aktsara al-maradhi bisababi al-barad au at-tukham. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena dingin atau lembab. Ya, dingin atau lembab. Contoh pada kasus Covid. Kok banyak orang olahragawan tapi kena Covid?
Kok ada orang sudah pakai masker 10 lapis masih kena COVID? Kok ada orang sudah isolasi mandiri di rumahnya 2 tahun masih kena COVID? Kok ada orang yang sudah mobilnya aja jaga jarak 10 meter masih kena COVID? Apa yang terjadi? Nah, ini salah satu sebab yang harusnya ditelaah, dijadikan bahan materi oleh Kemenkes harusnya. Apa? Dalam teori klasik, dingin lembablah pada diri dia, saluran pernafasan atas dan bawahnya dia sifatnya dingin lembab, dan virus, bakteri menyukai media yang dingin lembab. Dari mana dingin lembab? Dari mulut kita. Mulut kita kemana? Perut kita. Perut kita lah yang membawa suasana pernafasan jadi dingin lembab. Kenapa ada orang kena COVID 1 hari langsung meninggal? Karena dingin lembabnya ekstrim. Virus dan bakteri ternyata berkolaborasi jadi satu menyerang seluruh tubuh dia, bukan hanya pernafasan. Karena dingin lembab ekstrim. Teori masuk akal. Fakata Ibnu Qayyim, untuk menghilangkan dingin lembab ini dengan cara, di antara cara terbaiknya adalah dengan puasa. Anda perhatikan, selama 2 kali Ramadan di musim pandemi COVID, angka penderita COVID yang opname di rumah sakit turun drastis. Kenapa kita nggak tadabburi? Ya, sekali lagi, masker nggak jadi jaminan untuk kena COVID. Tak ada seorang pun yang menjadikan masker sebagai jaminan. Paling surat tanah. Nah, jaminan. Salah kalau ada orang mengatakan dipasang di jalan-jalan, ya, banner-banner, pelang-pelang, awas yang nggak pakai masker akan didenda. Kurang. Harusnya ditambah, awas yang nggak pakai masker dan nggak tobat kepada Allah, didenda, dipenjara sekalian. Kenapa? Penyebab wabah ini karena dosa kita juga. Nah, pakai masker, ya, sekali lagi hanya mengurangi potensi tertularnya. Dia buka masker, saat itu masuk rumah isolasi mandiri, ternyata virus masuk rumah nggak perlu ketok pintu, lewat jendela, bawa pintu, kena juga. Kenapa? Diri kitalah yang menciptakan suasana dingin lembab. Dia masuk kapan saja. Itu harusnya jadi bahan tadabbur. Kalau sudah dingin lembab, hilangkan tubuh dari dingin lembab yang ditambah terus dari mulut kita. Dengan puasa, dengan apa caranya? Makanya obat yang viral pada waktu itu dari Tibbun Nabawi, Kustul Hindi. Jangan bilang obatnya COVID, Tibbun Nabawinya Kustul Hindi. Karena untuk mengatakan COVID, obatnya Kustul Hindi itu butuh dalil khusus. Nah, ini contoh rahimahumullah jami'an. Faktor dari luar tadi makanan, faktor dari dalam adalah psikis. Ini dari kasus medis. Adapun kasus non medis, penyebab penyakit dan kematian terbanyak sebagaimana disebutkan hadis riwayat At-Tayalisi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Sesungguhnya banyak sekali umatku yang wafat setelah qada dan qadar dari Allah adalah karena mata jahat. Ini harus dipelajari juga oleh para dokter, terapis, herbalis. Karena ada penyakit non medis yang bikin orang banyak sakit dan banyak wafat gara-gara ain. Bahkan disebutkan Nabi, kalau orang sudah kena ain, dia ingin naik tempat tinggi, kemudian menjatuhkan dirinya, ingin bunuh diri coba. Akhirnya kena ain. Nah, fa'inna rahimahumullah, jangan perlu tadabburi. Ya, kadang pernah kami dapati, ya, dokter mendapati anak demam tinggi, dikompres, disuntik, ya, sampai masuk ICU, demamnya nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena penyakit ini nggak bisa pakai obat-obat medis. Pakainya harus pakai Tibbun Nabawi. Kalau dapat orang yang melemparkan ain mata jahat tadi, orangnya panggil, suruh wudhu, air wudhunya dimandiin. Itu jalan pintas menuju kesembuhan dari penyakit ain. Kalau nggak dapat pelakunya, berarti apa? Diruqyah sampai sembuh. Nah, ini caranya. Makanya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-tibbun nabawi laisa kasairi tibb, wa huwa mutqinun mutayaqqanun wa huwa qat'iyyun mutayaqqanun wa li'annahu yasduru minal akhbar al-ilahi. Tibbun Nabawi yang sabit dari Nabi itu pengobatan yang pasti, meyakinkan. Kenapa? Sumbernya wahyu. Orang kena ain, misalkan sampai timbul demam, lumpuh, sampai pernah kami dapati dari murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ketika membacakan syair,
Dia membacakan syair, merangkai syair bahasa Arabnya, mengambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dirangkai tanpa melihat teks. 1000 orang menyaksikan. Dan ketika dalam pertengahan dia membaca teks, tiba-tiba nggak keluar suara. Ya, bisu seketika. Kemudian Syekh Muqbil menganjurkan apa? Tutup semua pintu. Pintunya banyak. Ini ribuan orang. Buka pintu, suruh keluar satu-satu dari beberapa pintu. Keluar nggak boleh langsung pergi. Keluar disuruh wudhu. Air wudhunya ditampung. Setelah semua air wudhu terkumpul, tadi orang yang membacakan syair yang bisu dimandikan dengan air wudhu, langsung sembuh total. Ini nggak bisa diobati pakai dokter saraf, spesialis otak, mau bedah otak, ya. Pakai apa? Pakai cara ini yang disebutkan Nabi SAW. Fa'ini rahmani rahimakumullah jami'an. Maka apa? Ini dakwah ilallah min khilalit tib juga perlu. Dakwah di atas jalan Allah melalui ilmu pengobatan itu perlu. Ya. Fa rahmani rahimakumullah jami'an. Fa ilmu tib bukan sembarang atau bukan sekedar ilmu duniawi. Tapi ilmu duniawi yang dengan perantaranya ini Anda bisa mendapat pahala. Ya, baik tib am ataupun tib nabawi. Baik ilmu pengobatan apapun. Karena ilmu duniawi halal. Nabi pernah ditanya tentang perkara duniawi. Apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia Anda. Silahkan. Mau ilmu pengobatan Yunani, mau Sinse, mau India, mau Arab klasik, mau pengobatan kejawen, yang jelas gak ada unsur kesyirikan, gak ada unsur keharaman, sah. Silahkan. Dan Anda mengobatin manusia, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kemudian bahkan wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia berkata, la a'lamu ilman ba'da al-halali wal harami ambal min ilmi tib illa ahlul kitab ghalabuna. Fakata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, illa anna ahlul kitab ghalabuna. Kata ghalabuna alaih. Fakata Imam Syafi'i apa? Aku tidak mengetahui ilmu setelah al-halal, setelah al-haram yang lebih mulia, setelah ilmu pengobatan. Ya, setelah itu ilmu pengobatan. Jadi ilmu halal haram, dan yang lebih mulia setelah ilmu halal haram, maksudnya Imam Syafi'i adalah ilmu pengobatan. Tapi sangat disayangkan, anna ahlul kitab ghalabuna alaih. Sangat disayangkan ahlul kitab mengalahkan kita. Dari zaman Imam Syafi'i sampai detik ini. Kemarin musim pandemi Covid, ketika Anda sakit, kiblat Anda kemana? Padahal di sini kalau kita kuasai ilmu ini, sampai para ulama klasik mengatakan, seandainya manusia tahu konsep ilmu pengobatan seperti ini, niscaya al-mustashfayat wal iyadat, niscaya rumah sakit dan klinik-klinik akan sepi dari orang sakit. Kenapa? Mayoritas penyebab penyakit makanan. Makanya bisnis yang jarang bangkrut adalah bisnis rumah sakit dan terapis, herbalis dan sebagainya. Kenapa? Karena semakin tinggi jenis makanan, macam-macamnya, variasinya, olahan makanan, semakin banyak makanan, produk makanan yang muncul, maka yang namanya bisnis mengobati orang sakit itu juga akan naik, seimbang, sejajar. Fa'inur rahmani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala orang tahu bahwasanya penyebab penyakit kita makanan, makanya Allah berfirman, berwasiat dalam surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia, lihatlah makanan yang dia makan. Halal, haram, bikin sehat, bikin sakit, pantangan apa bukan? Tadabburi. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Lihat, media maya ngajarin Anda apa? Pak, Bu, jangan banyak makan, tapi minumlah yang banyak. Cocok nggak sama ayat ini? Al-Quran udah ngajarin.
Makan nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan. Gara-gara bimbingan yang nggak punya barometer, Anda nggak punya barometer, semua yang di medsos, semua ditelan mentah-mentah. Ya, Anda nggak punya konsep, akhirnya semua Anda ikuti. Makanya al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam yang nggak punya ilmu dalam hal ini, ya kita konteksnya ilmu pengobatan, ilmu kesehatan. Orang awam kalau ngomong ilmu kesehatan, nggak ada ilmunya, nggak ada landasannya, dia kalau ngomong nyebarin apa? Nyebarin racun. Coba, makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Lah kalau kita awam nggak punya ilmu, ngikutin medsos, makan sedikit, minumlah yang banyak. Salah. Kemana-mana bawa galon 2 liter. Kemana-mana bawa tas punggung isinya selang, banyak minum. Sambil goes minum, sambil lari minum. Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i sudah nasihati, sambil olahraga jangan minum, habis olahraga jangan langsung minum, habis hubungan intim jangan langsung minum, ketika perut kosong jangan minum, ketika selepas keluar dari kamar mandi jangan minum. Anda pasti bertanya-tanya, ada apa? Ternyata mereka para ulama nggak sembarang. Ini ulama dengan dekat taufik kepada Allah, dari Allah, dekat taufik dari Allah. Mereka ini nggak nyembah berhala. Mereka orangnya taat, mereka amanah, mereka bukan penyebar hoax. Mereka nggak sembarang nulis dalam bukunya. Mereka turun-temurun meneliti dari fakta empiris mereka. Kemudian mereka diantaranya apa? Nggak pernah makan yang haram, jauh dari yang haram. Mereka nggak berzina, nggak bermaksiat. Mereka menundukkan pandangan mata. Mereka nulis buku ini biar sampai kepada kita dengan amanah yang mereka bukukan, nggak sembarangan. Wah, sekarang orang subhanallah, kami baru sampaikan teori mereka, langsung setiap kami ada video pendek langsung dibantah. Mana bukti ilmiahnya? Ya. Silakan Anda teliti bukti ilmiahnya. Mereka contoh ucapan mereka, jangan langsung makan setelah minum. Ini nggak ada dalam hadis Nabi, nggak ada dalam ayat. Tapi para ulama mentadaburi, untuk apa Allah ciptakan lambung? Kenapa lambung bentuknya seperti huruf J? Kenapa lambung itu nanti turun ke bawah miring kanan? Kenapa lambung Allah ciptakan 3 lapis? Kenapa lambung ada enzim-enzimnya? Kenapa ketika ada makanan turun dengan enzimnya menjadi cairan kimusat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa ada pintu lambung? Mereka telaah, nggak sembarangan mereka menyebutkan. Makanan dimasukkan di dalam perut, dihancurin dulu sama enzim ini. Kalau makanan belum hancur, 2/3 hancur, 1/3 hancur, 1/4 hancur, 1/3 hancur, Anda langsung minum, ini pencernaan mekanik, lambung pencernaan kimiawi. Anda langsung minum, sudah ngunyah, nggak halus, di lambung belum halus, langsung minum. Apa yang terjadi? Makanan yang belum hancur akan berdesakan di pintu lambung, famul me'dah. Kemudian apa yang terjadi? Akan menyebabkan alkolanj. Ini ulama tahun 700 Hijriah yang bicara. Ya. Padahal belum ada ilmu-ilmu semacam kita zaman sekarang, seperti ilmu apa? Untuk membahas bedah mayat, melihat teorinya. Mereka hanya mengumpulkan dari sebelumnya terus dicoba. Dan subhanallah, makanan kalau langsung didorong tapi belum hancur akan berjubel di famul me'dah, sphincter pylori. Kemudian apa yang terjadi? Akan mengalami alkolanj. Kalau bahasa medis sekarang, kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Minimalnya begah. Subhanallah, sangat masuk akal teori mereka. Fa ini rahimahumullah, jami'an Imam Syafi'i sangat sedih. Kenapa kiblat kita ke sana terus? Kenapa kita nggak ngambil ini ilmu yang kadang dari Al-Quran, kadang dalam hadis, kadang dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah oleh para ulama, kadang nggak ada Al-Quran dan nggak ada dalam hadis, tapi ulama meneliti. Wah, subhanallah, ternyata ilmu mereka yang simpel sangat efektif, efisien, jauh dari efek samping. Fa ini rahmanillah jami'an yang perlu kita tadabburi. Ya, salah makan sedikit, minum air banyak, kemana-mana bawa air terus, tenteng. Nah, ini salah. Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah sudah menyebutkan, kalau Anda kebanyakan minum air, berlebihan minum air, maka sifat tubuh Anda akan seperti air. Air itu hambar, dan air sifatnya dingin.
Ya, makanya tadi disebutkan jangan minum air ketika perut kosong, jangan minum air selepas olahraga, jangan minum air selepas hubungan intim, jangan minum air setelah bangun tidur, jangan, maksudnya air dingin, bukan air nabits kurma. Ya, jangan minum air selepas keluar dari kamar mandi. Ya, disebutin. Coba Anda perhatikan setelah adzan berkumandang ketika kita puasa dan kita buka, apakah Nabi menganjurkan minum air apa makan kurma rutop? Kurma rutop, bukan minum air, padahal kita haus. Kenapa? Ternyata ketika perut kosong yang terbaik untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Nabi ketika sahur seringnya sahur air apa sahur dimulai dengan kurma? Kurma. Walaupun nggak disebutkan detailnya, ya, tapi apa? Nggak bisa kita nisbatkan murni langsung dengan kurma, ya. Ibnu Qayyim menyebut riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Kalau puasa, Nabi juga pernah puasa bukan kurma, yang lainnya. Tidak menafikan demikian. Tapi yang terbaik adalah kurma ketika perut kosong. Karena bagus untuk liver dan limpa. Kemudian ketika makan di pagi hari, ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim juga, man istabaha sab'a tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa di pagi hari, tasabbaha di sini diartikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu fi awalil bukrah, makan ketika awal pagi dengan 7 butir kurma ajwa. Ya, kalau ada, kalau mampu beli, ya, kalau nggak mampu beli ya kurma biasa, tak masalah. Tapi yang mempunyai efek penangkal sihir, penangkal racun, kurma ajwa dikhususkan oleh para ulama. Ya, fa subhanallah, ada yang mengatakan selain kurma ajwa juga bisa, tapi sebagian mengatakan ini khusus kurma ajwa. Ya, dan di situ ketika perut kosong. Ya, kalau nggak lagi puasa, makan pagi keutamaan kurma ajwa. Kulayom, setiap hari. Kemudian ketika bayi baru lahir, dikasih air susu ibu, air putih atau ditahnik dengan kurma? Tahnik dengan kurma. Subhanallah. Ya, sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kalau ada bayi baru lahir langsung disusui air susu ibu, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Coba ada yang ngasih jawaban gak kira-kira? Angkat tangan. Ini ijtihad Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau ada bayi baru lahir, dia langsung disusui. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, gak ada lagi sunnahnya tahnik sebelum adzan. Kira-kira ada yang bisa jawab? Tadi sudah Anda jelaskan, ada rentetannya yang antum akhirnya harusnya bisa jawab. Angkat tangan. Karena lambung kosong. Lambung kosong kenapa? Yang pertama yang paling bagus dikasih kurma. Kasih kurma, karena kurma itu manis. Sampai kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma bisa dengan madu, kalau nggak ada madu bisa tebu, qasbu sukar. Lalu terus kalau air susu, memangnya kenapa nggak manis? Air susu dingin, dari mana untuk bilang air susu dingin? Siapa yang bilang asin? Ini alasan Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya dipilih kurma. Kalau sudah terlanjur susu nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Apalagi anak 1 tahun baru ditahnik. Apalagi anak 10 tahun baru ditahnik. Ya. Nah, ini rahmatullah. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan. Fa rahimakumullah jami'an. Imam Syafi'i juga berwasiat sebagaimana Al-Harmalah pernah melihat kondisi Syafi'i, kana Syafi'i talahaf ala ma dhayya'a al-muslimun min at-tib. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih melihat kondisi kaum muslimin menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian kata Imam Syafi'i sendiri dalam manaqib juga adab Syafi'i, dhayya'u thulutsal ilm wa wakalu ila al-yahudi wan nasara. Kaum muslimin telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan mereka memasarkan ilmu ini kepada Yahudi dan Nasara. Dan ini sudah terjadi di zaman kita sekarang, termasuk di musim pandemi kemarin. Kemudian rahmani wa rahmakumullah jami'an, dua hal yang akan Anda dapati jika Anda mendalami ilmu pengobatan sekaligus dakwah. Anda dakwah dan Anda juga mengobati manusia. Bahkan orang-orang yang pandai dalam mengobati manusia, mereka bisa nyampe pada satu posisi yang gak ditempuh oleh para da'i. Anda belajar ilmu pengobatan, Anda masuk kepada mereka, mau masuk komunitas madhab tertentu, partai tertentu, agama tertentu, ya. Anda masuk ke kampung, ke pucuk gunung yang jauh orang dari agama, yang para da'i lainnya belum nyampe, Anda sudah sampai. Kenapa? Karena Anda dibutuhkan. Orang lain melihat da'i misalkan, wah ini da'i ini, golongan ini, kami nggak mau terima. Tapi kalau Anda pandai ilmu pengobatan dan Anda dibutuhkan dia, ya apapun juga kondisinya Anda dibutuhkan, nggak peduli dengan siapa Anda. Dan ketika itu Anda bisa masuk dan berdakwah. Ini nilai plusnya. Makanya disebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dia katakan, wahithu annal atibba yasiluna ila mawaqi' ya fit ta'thir 'ala an-nas la yasilu ilaiha ghairuhum. Ya. Kenapa? Dia nyampe pada posisi yang orang lain enggak nyampe seperti dia. Wah, seperti Nabi SAW. Contoh, Nabi mendatangi tetangganya, ya, termasuk ada anak kecil Yahudi yang dia sakit. Nabi mengunjungi dia sambil Nabi berdakwah. Dan Nabi SAW punya sekian banyak mukjizat. Nabi bisa ketika meludahi Ali bin Abi Thalib, matanya Ali bin Abi Thalib yang kena ramat konjungtivitis langsung sembuh. Ya. Nabi juga kadang daging yang dimakannya yang diracuni mengkabarkan kepada Nabi bahwa daging ini beracun. Nabi kadang mendengar keluhan hewan yang sedang disiksa oleh tuannya. Dan mukjizat semua itu yang paling besar adalah Al-Quran. Dan termasuk mukjizat Nabi, kata para ulama, adalah Tibbun Nabawi. Nabi gak pernah menyebutkan dengan lisannya, aku punya Tibbun Nabawi. Gak pernah. Ya. Dan lafaz Tibbun Nabawi gak keluar dari lisan Nabi. Tetapi para ulama termasuk Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Kitabut Tib, Kitabun Marda, kitab tentang ilmu pengobatan, kitab tentang orang sakit, disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan Imam Bukhari juga meriwayatkan ilmu pengobatan. Dan setelahnya baru ditulislah kitab Tibbun Nabawi, Tibbun Nabi. Ditulis oleh para ulama setelahnya. Ketika dikumpulkan sampai di zaman Imam Suyuti, kurun ke-9, beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah, dan beliaulah orang yang paling lengkap mengumpulkan kitab-kitab orang di masa silam dari Imam Bukhari sampai zamannya Imam Suyuti. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Maka peran Anda, andil Anda, baik Anda sebagai dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, ada yang terapis, akupunkturis, terapi biomekanik, herbalis, siapapun Anda, ambil ilmu agama. Kenapa? Karena ketika ada orang sakit, dia sedang down fisiknya, down imannya, down mentalnya. Anda ngobati fisik dia dan ngobati iman dia. Ketika dia non muslim, bisa masuk Islam dengan perantara dakwah Anda.
Ketika dia orang yang tersesat dari ahlul batil, ahlul zaigh, ya, ahlul ma'asi, Anda bisa menyadarkan dia ketika sakit, ini peringatan dari Allah. Ya. Wah, penyakit ini bisa jadi, sebutin terus. Ya, dan Anda sambil ngobatin, Masya Allah, Anda bisa menjadi perantara sebab tergapainya hidayah untuk dia melalui Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmanu rahmakumullah jami'an. Makanya tugas Anda sebagai pengobat dakwah di atas jalan Allah melalui ilmu pengobatan ini perlu dibekali apa? Ala basirah. Ilmu agama juga ilmu pengobatan. Makanya termasuk kita sebutkan tadi habatus sauda. Tadi pengobatan ada dua, fitri, ada nadhari. Contoh habatus sauda tadi kita sebutkan, alaikum bihadhil habatus sauda fa innaha dawa li kulli da'il sam. Dia obat segala macam penyakit. Disebutkan Ibnu Qayyim, disebutkan Al-Khattabi dan ulama-ulama yang lainnya, mereka sebutkan hadzal hadits lafdhuhu al-umum urida bihi al-khusus. Hadis ini umum tapi maksudnya khusus. Kenapa? Karena habatus sauda sifatnya panas kering. Dia obat segala macam penyakit umum, tapi urida bihi al-khusus, diinginkan kekhususan. Karena sifatnya panas kering, berarti dia obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Bisa dipahami? Jadi penyakit sifatnya dingin cocok dengan habatus sauda. Kalau penyakit sifatnya panas dikasih habatus sauda, bisa tambah panas. Makanya ketika ada orang demam, Nabi SAW padahal sudah bersabda, habatus sauda obat segala macam penyakit. Tetapi ketika ada orang demam, kenapa nggak dikasih resep sama Nabi habatus sauda? Tapi Nabi justru berwasiat, idza asabakum al-humma fa'abriduhu bil ma' fa innahu min fa'i jahannam. Kalau ada salah satu dari Anda mengalami demam, dinginkan dia dengan air, karena dia termasuk hembusan dari jahanam, panasnya jahanam. Orang demam kasih habatus sauda bisa jadi tambah masalah. Nah, kecuali di sana ada kasus demamnya karena penyakit dingin, misal, ya, fa ini bisa jadi dipakai habatus sauda, bisa dipakai habatus sauda. Nah, fa ini rahimahumullah. Jangan contoh pada orang kena tipes. Kalau Anda lihat dari teori kedokteran timur, kalau lidah itu pucat putih, berarti yang tengah ini kalau pucat putih berarti limpa dan livernya lemah. Adapun kedokteran modern, mereka melihat kalau ada lidah tengahnya putih, pinggirnya bintik-bintik merah, mereka juluki lidah tifoid. Hampir sama diagnosanya. Dia langsung nyebutnya lidah tifoid, lidah orang kena tipes. Tapi orang timur nggak nyebut tipesnya, nyebutnya liver limpa lemah. Ketika lemah berarti dia dingin nih, ya, dingin, dikasih habatus sauda, nah, bermanfaat. Walaupun dia ada demamnya karena ada masalah ini. Fa ini contohnya rahimahumullah jami'an. Kemudian ketika antum berdakwah masuk kepada satu kaum, di tengah-tengah kaum, disitulah antum bisa menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, imma pada seseorang atau mayoritas khalayak umum. Antum datang sebagai terapis, bisa ngobatin orang per orang sambil berdakwah person per person, dan bisa jadi langsung ngobati orang satu kampung. Pernah teman-teman kami, ya, mereka terapis ruqyah, ngobatin orang satu kampung. Setelah diruqyah, akhirnya mereka semua melepaskan kesyirikan-kesyirikan yang ada di antara mereka. Yang biasa pasang jimat, yang biasa pakai penolak bala, akhirnya mereka tahu tauhid. Coba berapa besar pahalanya. Nah, fa ini rahimahumullah jami'ah, dan dakwah mereka diterima. Akhirnya sampai mereka bilang, Ustaz, tolong dakwahi kami. Padahal mereka orang-orang yang sebelumnya alergi dengan dakwah tauhid. Akhirnya apa? Mereka terbuka dan tahu ini dakwah apa? Alal haq. Dakwah alal haq. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa sebagaimana maklum, ya, bahwasanya profesi sebagai terapis pengobat
dokter itu termasuk profesi yang bergengsi, ya, profesi yang cukup dipandang oleh manusia, ya. Profesi ini hendaknya dimanfaatkan untuk apa? Berdakwah. Karena mereka apa? Punya seperti placebo. Mereka juga punya sugesti. Kalau Anda datang, ya, mereka lebih dengar kepada Anda para pengobat. Ya. Apalagi sudah punya nama. Ya, mereka lebih pasrah untuk dinasehatin. Baik nasihat dalam urusan agama atau nasihat terkait urusan kesehatan mereka. Ini makanya sangat judul kita sangat cocok dengan kita buat judul apa? Dakwah ilallah min khilalit tib. Dakwah di atas jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Melalui ilmu pengobatan. Nah, kemudian rahimahumullah jami'an, ilmu pengobatan ini harus betul-betul dikuasai. Dan sebagaimana yang paling disukai Nabi SAW, disebutkan bahwasanya Nabi suka apa? Kalau idza amila amalan yutqinu. Kalau melakukan satu amalan, Nabi itu memutkinkan, betul-betul dikuasai. Sama termasuk ilmu pengobatan, jangan tanggung-tanggung, kuasai ilmu pengobatan ini. Biar apa? Gak terjadi malpraktek. Ya. Bahkan menjadikan apa? Perantara kesembuhan penyakit, dengan izin Allah dia sembuh dan jadinya lapangan apa? Amal jariah bagi Anda. Pertama dia sakit, lumpuh, ada yang kena kanker, ada yang nggak punya anak, ya, ada yang subhanallah nggak bisa jalan ke masjid. Anda terapi, yang nggak punya anak jadi punya anak, masya Allah, jadi amal jariah nggak? Kemudian yang tadinya lumpuh, ada terapi, bisa ke masjid, bisa haji, bisa umrah, bisa silaturahmi, jadi amal jariah enggak? Jadi amal jariah. Ya, tapi kalau Anda ilmunya tanggung-tanggung, belajar tanggung-tanggung, terjadi malpraktek, bahkan bisa jadi qatl syibhul amd. Bisa membunuh pasien, ya, walaupun enggak sengaja, tapi apa? Hampir menyerupai sengaja. Kenapa? Ilmunya pas-pasan tapi maksain diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Ini pahalanya besar. Antum ngopeni ngerawat satu orang, ya, sehingga roh dia jadi baik, dia jadi sehat. Seperti apa? Seolah apa? Membantu banyak manusia. Nah, seperti ngidupin apa? Orang banyak. Sebaliknya, kalau nyelakakan satu orang, al-aks bil-aks, mafhum mukhalafah dari ayat ini. Nah, ini keutamaan bagi mereka yang apa? Menguasai ilmu pengobatan, Ini rahimakumullah jami'an yang perlu kita tadabburi. Kemudian terakhir, kita ingin tulis di papan tulis ringkasan dari apa yang sudah kami sampaikan, sehingga jadi bekal Anda untuk berdakwah. Ya. Taib, ini ringkasan sehingga apa? Apa yang disampaikan tadi tidak hilang, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak sempet telinga kiri. Ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya ada penyakit tadi, penyakit yang apa? Tidak ada obatnya. Ini rangkuman nih. Tidak ada obatnya. Tadi apa? Asam wal haram. Mati dan tua. Kedua, mayoritas penyakit. Mayoritas penyakit tadi ada dua, dari sisi medis, penyakit dan apa? Penyebab kematian. Penyebab kematian.
Dari sisi medis, faktor dari luar apa? Makanan. Faktor dari dalam psikis. Ya, makanan dan psikis. Ya, contoh Anda perhatikan kasus kanker. Contoh ya, contoh kasus cancer. Dibahas dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini pengarangnya termasuk ulama sufi. Tapi dia alim fittib, jagonya ilmu pengobatan. Di tahun 425 Hijriah dia wafat. Kita ambil ilmu pengobatannya. Dia sebutkan ketika menyebut kanker tentang rahim. Coba, wafat 425 Hijriah. Kanker sudah dibahas dan sangat ilmiah. Kanker dibagi menjadi dua. Ada kanker yang panas, ada kanker yang dingin. Kanker panas, ciri utamanya dia benjolannya lembek. Kalau kanker leukemi, kanker darah nggak masuk pembahasan ini, karena ini pembahasannya ngomongnya benjolan. Ya, di sini benjolannya lunak. Tapi apa? Nyerinya hebat. Karena panas jadinya lunak. Kalau dingin, benjolannya keras. Ini contoh aja ya. Terus dia apa? Tidak nyeri. Dari sini berarti obatnya juga beda. Kanker panas, kanker dingin. Kanker panas berarti pantangannya adalah apa? Makanan panas-panas. Panas di situ bukan rasanya, tapi sifat. Ya, nasi misalkan panas, tepung panas, gula panas, garam panas, itu panas. Ya. Kemudian berarti obatnya apa? Obatnya dari makanan Anda. Pilih makanan yang sifatnya dingin-dingin, herbalnya sifatnya juga dingin. Ini sebaliknya, al-aks bil-aks. Seperti autoimun, sama. Autoimun juga demikian. Ada yang panas, ada yang dingin. Orang yang autoimun panas, kulitnya kering. Ditambah stres, psikis, timbul psoriasis. Ini panas. Berarti apa? Pantangan dia makanannya apa? Jangan banyak makan cabai, merica yang sifatnya panas-panas. Herbalnya yang dingin-dingin. Daun bidara, daun begagan misalnya. Kalau autoimun dingin, ya berarti apa? Makanannya sifatnya panas-panas, herbalnya panas-panas. Orang kena autoimun dingin, jangan tambah dikasih jus timun, buah semangka, tambah kedinginan. Mereka para ulama sebagian mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni ya bardau wa salaman ala Ibrahim. Ingat, ini bukan dalil tapi mentadabburi. Nanti kalau orang salah paham gampang mengatakan ana menyebutkan dalilnya, bukan. Tadabbur. Beda antara mentadabburi sama menjadikan dalil, istidlal. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dari tebing tinggi dengan ketapel, manjanik, di sini ada api yang menyala-nyala. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Api kan panas, diperintah Allah jadi dingin. Tapi Allah nggak berhenti sampai di sini. Kenapa? Kalau api panas diperintah Allah jadi dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Tapi ditambahi, dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Coba, ini ulama ahli pengobat bikin konsep. Makanya kalau ada orang sudah punya penyakit dingin, Anda tambahi makanan, minuman, dan obatnya sifatnya dingin. Dingin ketemu dingin, bisa meninggal kedinginan, bisa tambah sakit parahnya kedinginan. Orang kanker salah diagnosa, kankernya dingin, dikasih herbal dingin, makanan dingin, akhirnya benjolannya tambah parah. Bisa dipahami? Nah, kalau Anda berobat satu penyakit, mau kedokteran modern, kedokteran klasik, alternatif, Anda nggak sembuh-sembuh, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat sabda Nabi SAW. Tadi disebutkan
wa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidnillah. Kalau sudah ini obat dengan penyakit sudah cocok, ya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Sekarang kalau Anda berobat, punya penyakit, Anda berobat nggak sembuh-sembuh, kena kanker 2 tahun minum sitostatika, 2 tahun di kemo nggak sembuh-sembuh, Anda harus berpikir, ada apa dengan terapinya? Apakah diagnosanya benar? Apakah salah? Kalau kedokteran modern contoh, dok gimana saya dok? Apa yang perlu saya lakukan dok? Misalkan, kalau orang pengobatan herbal, misalkan, kok saya sudah minum herbal ini, kenapa saya nggak sembuh-sembuh ya? Berarti diagnosanya salah. Dia nggak bisa menentukan kanker panas apa dingin. Bisa dipahami? Kalau sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Tapi ini bukan syarat mutlak. Mutlaknya ini dari Allah. Mutlak dari Allah. Ini hanya nisbi. Ini hanya sebab. Kita nggak boleh bergantung kepada sebab, hanya bergantung kepada Allah. Ini pelajaran akidah dalam ilmu pengobatan. Bisa dipahami? Sini. Kalau ini sudah cocok dengan izin Allah turun, pasti sembuh. Kalau sudah cocok, dia jago diagnosa, jago meracik obat, tapi izin Allah nggak turun, tetap. Nabi SAW seorang nabi, tapi nabi kena sihir. Nabi seorang nabi dijaga malaikat Jibril, tapi juga kena ain, mata jahat. Nabi seorang nabi, nabi keracunan, daging paha kambing. Ini menunjukkan apa? Nabi hanyalah manusia. Semua atas izin Allah. Nabi kena sihir padahal dijaga malaikat Jibril. Karena izin Allah turun, kenalah sihir. Karena izin Allah turun, kena ain. Sini ada seorang udah gak pernah sholat, makan uang riba, sukanya zina, disihir sama dukun, gak kena-kena. Apa katanya? Sakti. Bukan sakti, izin Allah belum turun. Bisa dipahami? Nah, ini mutlak. Kemudian, mana dok? Penghapusnya dok. Mau nyuruh Pak Dokter ngapus kan gak pantas kan. Sudah selesai sampai ini termasuk konsepnya, ya. Konsepnya yang perlu Anda pegang. Kemudian terkait sehat sakit ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, al-marid. Siapa? Si pasien. Kedua, al-marad. Apa? Penyakitnya. Ketiga, al-ilaj. Sini apa? Obat atau terapinya. Keempat, asyafi. Asyafi adalah izin Allah. Ini 4 perlu diperhatikan. Anda ingin tahu orangnya yang sakit, ketahui, tanyai, dia sering makan apa? Contoh, ada orang sakit mah. Contoh, sakit mah. Sakit mah ada panas, ada dingin. Ketika Anda sering makan panas, Anda akan kena sakit mah sifatnya panas. Kalau Anda sakit mah sifatnya panas, cari obatnya dingin-dingin. Makan timun, buahnya buah semangka. Simple. Kemudian orang sering konsumsi dingin, sering minum es. Buah-buahnya dingin, protein hewaninya sukanya dingin-dingin seperti ikan. Ya, kalau sakit mahnya dingin. Obatnya dia berarti apa? Yang panas. Contoh jahe merah, habatus sauda. Ya, simple. Ya. Ini subhanallah gampang sekali untuk diaplikasikan oleh siapapun. Ya. Kemudian yang berikutnya, Anda ketahui penyakitnya. Anda lihat penyakitnya dari sisi medis apa non medis. Ada sebagian kanker kami dapati, orang kena kanker payudara stadium 4, sudah metastase, tapi nggak ada anemia. Ternyata ujung-ujungnya kena sihir. Setelah kita ruqyah, baru dia apa? Ternyata memang dia kena sihir. Ya, dia ada sihirnya. Nah, alhasil perlu ditegakkan diagnosisnya apa? Medis apa non medis dulu. Jenis penyakitnya. Kemudian obatnya, tentukan terapinya, obatnya, pantangannya.
dan sebagainya. Kemudian Asy-Syafi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nasihat Al-Harits bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi. Dia sudah berwasiat, ya, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'suddawa wa awidu al-jism ma'tad. Kata beliau, dan adalah ini dokter di zaman Nabi, dan dia meninggal sehari bersamaan dengan meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, dan ada mengatakan meninggalnya karena diracun, dan adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Ini syahidnya. Kondisi asal kita apa? Sehat, seimbang, normal. Makanya kesehatan Anda akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kemudian hari Anda akan ditanyai tentang kenikmatan, termasuk nikmat sehat. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, nanti di yaumul qiyamah kita juga akan ditanya, alam nusihha laka jismak, bukankah telah kujadikan bagi tubuh Anda kesehatan? Tuh. Nanti akan ditanya kalau kita sakit. Ingat, kita sakit jangan salahkan takdir Allah. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu Allah mengajarkan adab untuk kita. Kalau Anda merasakan nikmat dari Allah, nisbatkan kepada Allah. Kalau Anda dapat musibah, dapat penyakit, nisbatkan karena diri Anda sendiri. Bisa dipahami? Termasuk sakitnya Anda, jangan salahkan takdir Allah. Nabi 3 hari sebelum wafatnya sudah berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang dari Anda wafat kecuali apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Anda sakit dari ringannya panu kadas kurap sampai stroke kanker, semua karena makanan. Sampai kutu rambut, semua karena makanan. Coba para ulama sudah bahas, kutu rambut itu karena makanan kita. Contoh di pondok, satu asrama 20 orang, 17 orang kutun semua, 3 orang tidak kutun. Kok bisa? 1 atas izin Allah, kutu nempel siapa? Ya, daun jatuh saja sudah ada dalam catatan takdir. Apalagi kutu yang punya ruh, punya nyawa bagi dia. Termasuk makhluk hidup. Ya, maksudnya termasuk dia makhluk hidup. Dan dia ini kutu akan mencari media yang cocok. Media yang cocok apa? Kalau di balik kulit rambut sifatnya ada kelembapan. Ya, kelembapan inilah yang menyebabkan kutu suka dengan kelembapan. Kok 3 orang nggak kutuan? Iya, karena kulit rambutnya tidak lembab seperti 17 orang. Nah, bisa difahami? Sebagaimana contoh dalam ayatul hajj. Ayatul hajj disebutkan au bihi adam min ra'sih, atau di kepalanya ada gangguan. Disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, ada sahabat namanya Ka'ab bin Al-Ujrah. Rambutnya tebal, banyak, tapi kutunya juga banyak. Sampai di wajahnya kutu jalan-jalan. Sampai kalau taruh di atas piring, kutunya numpuk di atas piring. Kemudian Nabi bersabda, hal yu'dzika hadzal hawam, hadhil hawam, apakah hewan ini mengganggu kamu? Iya Rasulullah. Padahal dia sedang haji. Haji nggak boleh potong rambut kan? Nggak boleh. Tapi gara-gara ada kutu, khawatir celaka pada dia, khawatir ibadah hajinya nggak khusyuk, Nabi menyuruh dia untuk menggundul rambutnya. Kenapa gundul jadi terapi? Iya, karena kalau sudah digundul, kutunya bingung mau kemana. Yang kedua, ketika gundul, pori-pori kulit kepala terbuka. Saat itu uap panasnya akan hilang. Subhanallah, sangat masuk akal. Ayat dan hadis saling menopang. Dari penyakit paling ringan sampai berat, kembalinya seringnya 90% makanan. Kemudian lihat, kita asal dalam badan sehat walafiat. Ya, ini contohnya apa? Makan panas dingin seimbang, tidur juga seimbang, olahraga seimbang. Ini dia lifestyle-nya bagus. Kemudian ketika dia sering makan panas ketemu panas,
psikisnya juga bermasalah, panas numpuk di sini, timbullah penyakit sifatnya panas. Kalau ada penyakit sifat panas, makanan dan herbalnya sifatnya yang dingin-dingin. Makanya disebutkan kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Dengan dingin untuk panas, jadilah pada kondisi asal. Bisa difahami? Kalau Anda sering ketemu dingin, maka akan muncul penyakit sifatnya dingin. Anda perlu makanan dan obat sifatnya panas biar kembali ke asal. Orang kena COVID, katakan COVID di sini. Anda minum habatus sauda, kustul hindi, terus sembuh. Kalau sudah sembuh, ya selesai. Berhenti sudah. Orang salah paham atau was-was. Selama musim pandemi 2 tahun minum habatus sauda. Benar apa salah? Nggak cocok sama konsep ini. Dia sudah kena COVID misalkan, minum kustul hindi habatus sauda, sembuh. Ya sudah, hentikan kustul hindi. Tapi karena dia masih ada di musim pandemi, dia was-was, minum terus habatus sauda, kustul hindi. Akhirnya tubuh dia akan bersifat panas seperti habatus sauda dan kustul hindi. Sifatnya kustul hindi habatus sauda panas kering. Akhirnya kulitnya kering, kaki pecah-pecah, tenggorokan kering, air mata kering, timbul batu ginjal, usus juga demikian, terjadi konstipasi. Kenapa? Kalau sudah titik sembuh, titik nol, udah nggak usah minum herbal lagi. Herbal, obat, mau obat kimia, obat tradisional, obat apapun juga, terapi, dihentikan kalau sudah sembuh. Nggak perlu was-was minum terus-menerus. Bisa dipahami? Ini konsepnya, ya. Jadi apa yang kami sampaikan tadi sebenarnya rangkuman dari apa? Rangkuman dari apa yang ada di papan tulis ini juga. Nah, masih banyak lagi sebenarnya yang mau kita sampaikan, ya. Terus kalau penyakit non medis mayoritasnya tadi apa? Adalah ain atau mata jahat yang banyak menyebabkan manusia terbunuh. Mereka celaka. Sampai kata Ibnu Katsir, orang yang naik kuda, menunggangi kuda dan penunggangnya bisa jatuh bersamaan. Jadi yang kena ain bukan hanya makhluk hidup, benda mati juga bisa kena ain. Ya, benda mati juga bisa kena ain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sepertinya itu saja, ya. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Pak dokternya jadi moderator nih. Berapa jarak waktu minum air putih setelah makan atau hubungan intim atau berolahraga? Jarak waktunya berapa? Berapa jaraknya minum air? Pertama, ini nggak dijelaskan dalam Al-Quran atau Sunnah, tapi sebagai bahan tadabbur saja. Bahan tadabbur, misalkan kalau Anda makan buah-buahan, sayur-sayuran, berarti dicerna hanya 15 menit. Berarti 15 menit setelahnya Anda bisa minum. Tapi kalau Anda konsumsinya makanan yang berat, protein, lemak-lemak, berarti minumnya semakin jauh dari jarak makan semakin baik. 3 jam pun tak mengapa setelahnya. Asal jangan lupa minum. Ya, karena kalau lupa minum akan mengakibatkan apa? Tubuh Anda terlalu panas. Terjadi kekeringan. Lantas berapa sih sebenarnya dosis kita minum setiap hari? Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah dan jangan berlebihan, karena Allah nggak suka berlebihan. Terus minumnya berapa? Pertama, Anda pasang dalam mindset Anda, jangan disalahartikan minumlah setelah makan, jangan. Tapi minumlah ketika Anda haus. Kedua, bisa dilihat dari air pipis Anda. Sesekali Anda lihat air pipis, nggak harus setiap pipis dilihat terus pipisnya. Ya, kalau air pipisnya jernih terus berkepanjangan, berarti Anda bisa jadi terlalu banyak sifatnya dingin. Ya, kalau pipisnya pekat kuning terus, berarti Anda kurang minum. Cukup antara putih kekuningan udah cukup. Ya, udah cukup. Kemudian jarak antara olahraga dan minum atau setelah hubungan intim minum. Yang jelas jangan langsung. Habis olahraga jangan langsung minum. Habis olahraga jangan langsung nyemplung kolam. Jangan langsung mandi. Dinginkan tubuh dulu.
Lihat Anda habis puasa, apakah dianjurin langsung minum? Enggak, ternyata makan kurma dulu. Ya, nggak harus tubuh kita panas banget, jangan langsung minum. Kenapa? Perbedaan terlalu ekstrim. Biarin tubuh ini tenang dulu, baru minum. Dan minumnya pun apa? Nggak boleh sekali teguk, 3 kali teguk. Lihat, ini 1 gelas air penuh. Cara minumnya haruskah 3 kali teguk? Kalau ini 1 gelas, katakan ini 1 air botol mineral sekali teguk, ya kelompokan. Ya. Jadi minumnya 3 kali teguk, ya dohirnya 3 kali teguk. Ini contoh, kalau minum 1 teguk, 2, bukan 3 gelas ini 3 ronde. Kolok, berhenti. Oh, sisa 2/3. Kolok, berhenti. Sisa 1/3. Bukan. Ternyata disebutkan Ibnu Qayyim 1. Kalau Anda minum 1 kali teguk, nanti coba diminum. Bismillah. Air turun, hawa keluar. Minum lagi, air turun, hawa keluar. Tapi kalau Anda langsung minum, kuluk, air turun, hawa tidak keluar-keluar. Hawa ini akan menjadi sumber penyakit. Uap panas. Kalau Anda mau jelasin, mungkin 2 jam lagi baru selesai. Coba Imam Bukhari membuat judul sangat indah. Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari loh ya. Ya, subhanallah penjelasannya sangat dalam. Imam Bukhari membuat judul, 1 aja yang saya bahas. Karena kalau Anda bahas panjang-panjang, nanti akan jadi pertemuan tersendiri. Imam Bukhari membuat judul dalam Sahih Bukhari, Babu fadli man yusra minar rih. Bab keutamaan orang yang kena ayan, epilepsi, kejang. Karena apa? Karena angin. Ada yang nggak bisa jelaskan kena kejang karena angin? Antum bisa jelasin nggak? Ada angin dari gunung, kejang-kejang, epilepsi. Masuk akal nggak? Coba antum bisa jelasin. Imam Bukhari membuat judul ini menunjukkan fakihnya dia. Apa yang dimaukan dari hadis Nabi. Bab kena ayan, kejang, epilepsi gara-gara angin. Ada yang bisa jelasin nggak? Di sini angin ini dari mana? Di perut. Perut dari mana? Dari mulut. Dari mana angin uap panas ini? Gara-gara makanan kita, gara-gara pola minum kita, gara-gara kita makan nggak bener di jam-jam berapa asal makan. Wah, ini kalau menimbulkan uap panas naik ke kepala, timbullah ayan. Coba Imam Bukhari loh ini. Kok bisa? Di lain kesempatan kita jelaskan. Terwakili nggak? Atau ada pertanyaan yang belum Anda jawab? Sudah cukup? Selepas hubungan intim juga demikian. Jangan langsung minum, kasih jarak. Jangan langsung mandi janabah, kasih jarak dulu. Walau hanya 15 menit. Ya, biar tubuh yang sedang panas-panasnya tidak langsung didonin dengan air dengan cara ekstrim. Jadi harus tapering off pelan-pelan dulu. Slow down panasnya. Nah, Dan Ustaz, yang ingin Anda tanyakan, mungkin biar semua juga bisa merasakan manfaatnya. Bagaimana cara mudahnya kita mengetahui bahwasanya penyakit itu panas atau dingin, dan juga cara mudah untuk mengetahui makanan-makanan atau obat-obat yang bersifat panas atau dingin, sehingga kita tidak menghafalkan berapa jenis makanan apa, tapi ciri-cirinya yang mudah itu bagaimana gitu, biar kita bisa lebih mudah untuk mengetahui jenis penyakit panas dingin atau obatnya panas dingin. Nah, paling bagus memang Anda memegang konsep tanpa harus menghafalkan. Capek ngafalin, mending ngafalin Al-Quran daripada ngafalin panas dingin. Kalau kebanyakan panas dingin akan menimbulkan efek samping. Apa efek sampingnya? Meriang, merindukan kasih sayang.
Nah, subhanallah, Anda perhatikan ya. Pertama, kalau dari makanan yang sifatnya panas, contoh karbo-karboan, makanan-makanan yang gampang difermentasi ya. Kemudian juga gula, garam, ini semua sifatnya panas ya. Tepung-tepungan sifatnya panas. Kemudian kalau dari protein hewani, semua protein hewani panas kecuali putihnya telur. Ikan segar, bukan ikan asin, bukan abon ikan, bukan seafood. Kemudian sapi dewasa ya, kalau anak sapi sifatnya panas. Jadi tiga yang kita sebutkan ini sifatnya dingin, yang lainnya sifatnya panas. Kemudian dari buah-buahan yang sifatnya manis pekat sifatnya panas. Kurma, durian, ini sifatnya panas, yang memberikan efek panas pada tubuh. Nangka panas ya. Kemudian sayur-sayuran yang warnanya gelap lebih condong ke panas ya, seperti apa? Kangkung, bayam, kemudian daun singkong, kemudian terong, sifatnya panas. Kemudian dari rempah, dari tanam-tanaman seperti untuk yang kita konsumsi dari minuman seperti jahe sifatnya panas ya. Kayu manis, kemudian juga cabai ya, merica, ini sifatnya panas. Anda bisa mudah menentukan. Kemudian berikutnya dari penyakit yang condongnya ke arah ekses, sesuatu yang berlebihan pada tubuh sifatnya panas. Kolesterol, asam urat, gula darah, kekentalan darah, kegemukan, obesitas ya, ini semua rata-rata sifatnya panas. Yang menunjukkan defisiensi sifatnya dingin ya, anemia, hipoglikemi ya, hipotensi ya, kemudian juga tubuhnya juga mengalami dingin, ini sifatnya dingin ya. Untuk lain-lainnya bisa disimak di link YouTube kami, Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Saat anak saya usia 10 tahun, kulit dan rambutnya ada ketumbi. Tiap diobati dikasih minyak zaitun hilang, tapi nanti tumbuh lagi kalau tidak diobati. Ya, berarti perbaiki pola makannya. Perbaiki pola makannya. Ya, juga ketumbi, kutu rambut juga kembali terkait dengan makanan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Keputihan juga demikian karena makanan. Baik, ada yang lainnya? Cukup? Fadhil. Saya pernah mendengar bahwasanya kalau kita terima kasih, kalau kita kena kurang sehat, demam, untuk diobati itu mandi besar sebelum subuh, apa itu? Terima kasih. Kenapa? Demam? Ya. Mandi besar sebelum apa itu? Nah, tadi disebutkan hadis Nabi SAW, "Idza asabakum al-humma fa'briduhu bil-ma' fa innahu min fahi jahannam." Jika ada dari Anda mengalami demam, maka dinginkan dengan air, karena dia termasuk dari panasnya hembusan jahanam. Jadi, dinginkan dengan air, bisa banyak minum air, bisa dikompres, bisa dimandiin. Ya, bisa dikompres, bisa dimandiin. Ya, sampai demamnya hilang. Jika itu kasusnya medis. Jika non medis, demamnya karena non medis, ya disertai ruqyah dan dimandikan air ruqyah. Nah, nggak harus fajar, nggak harus waktu fajar, kapanpun juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibnu Muflih menambahkan faedah dalam al-adab syar'iyyah, usahakan ketika Anda sebelum mandi jangan langsung guyur kepalanya. Siram dulu kakinya Anda, kemudian siram ketiak Anda. Biar apa? Tubuh kita tidak kaget dengan air dingin. Ya, karena ujung-ujung saraf ada di kaki di antaranya. Termasuk Anda kalau memandikan apalagi bayi baru lahir, jangan langsung cemplungin ke ember tuh anak. Kaki dulu dikasih air, ketiaknya dikasih air. Ini nggak ada dalam sunnah, ya. Tetapi para ulama dari tajrubah mereka, ya, ini diantaranya percobaan mereka, turun-temurun mereka, empiris yang mereka lakukan. Ternyata di ketiak ada titik-titik jantung, biar nggak kaget jantungnya. Di kaki ada ujung-ujung saraf. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup insya Allah. Terakhir satu dari saya. Masya Allah, masa Pak Dokter sendiri yang bertanya. Ya, terkait dengan dakwah dalam ilmu pengobatan. Kita ketika membantu seseorang itu kesembuhan, apakah pahala yang kita peroleh itu ada hubungannya dengan kalau kita memungut bayaran? Nah, Jadi, kalau nanti berhubung bayaran tinggi pahalanya jadi kecil, atau kalau digratisin pahalanya jadi besar. insyaallah. Barakallahu fiik. Aslinya ini memang seperti akad. Memang seperti akad. Kadang ada orang yang berobat dengan sistem tarif. Ya. Sistem tarif, tarifnya jelas. Taruh stetoskop langsung 120.000. Iya, Dok. Kemudian kasih obat lain lagi. Itu memang sudah akad tarif. Tapi sekali lagi, ya makanya jadikan niat Anda bukan murni dunia. Kalau orang murni niat dunia, udah pasang tarif pergi, Bu, pasang berikutnya. Anda niatkan itu juga sekaligus apa? Untuk tolong menolong. Anda datang, pasien datang, dapati senyuman Anda, udah sembuh dengan izin Allah. Akhlak Anda, ya tanyain, jangan kejar target, didiagnosa dengan benar. Ini adalah amanah. Di situ yang kadang merupakan nilai tambah Anda. Anda asyik dengan profesi Anda, di situ lebih didapati keikhlasan daripada Anda kerja tapi kepepet, merasa kepepet. Akhirnya justru nggak ikhlas. Ya, pengennya dunia terus. Anda ngobatin tapi ada sisi pahala yang tetap Anda dapat walaupun Anda pasang tarif. Ya, dengan akhlak Anda, ya, dengan kepuasan yang dia rasakan melalui pengobatan Anda, ya. Kemudian ada yang ngobatin orang tapi modelnya infak, udah terserah Anda kasih berapa. Ada yang mengatakan ini nggak boleh karena akadnya nggak jelas. Ada yang mengatakan silakan, kita nggak tahu kemampuan Anda, silakan mau kasih berapa, ya. Dan diniatkan dia memang ikhlas, bukan akad yang majhul, ya. Sebagiannya membolehkan, sebagiannya membolehkan. Ya, dulu pernah ketika kami di Yaman ada klinik, pasien-pasien waktu itu lagi paceklik, betul-betul nggak mampu bayar. Ya, wah, saya nggak punya duit, tapi saya sudah berobat kamu berapa kali, gimana? Ahla wa sahla, nggak masalah. Ya, dia doakan jazakallah khair, barakallah fik, Allah yahfadzuk. Itu lebih mahal dari uang ratusan ribu yang antum terima mengobati pasien, demi Allah. Doa yang mereka baca di sisi Allah awet. Kalau duit, sekali bayar duit untuk nraktir teman-teman habis. Urusannya perut, tapi doa mereka mahal. Subhanallah, satu ketika mereka dapat rezeki besar. Mereka datang, nggak bayar duit, tapi bawa ikan tuna sebesar gini. Kalau diuangkan sudah berapa? Itu masih tuna. Kadang ada yang nawarin datang bukan tuna. Boleh nggak anak saya nikah dengan kamu? Lu beneran? Abdurrahman, wallah anak punya anak dokter ini, usianya 26 tahun, sudah punya klinik. Mahar nggak usah dipikir, rumah nggak usah dipikir. Ya. Wah, semua dikasihin kalau sudah senang. Ya. Farahmanakumullah jami'an. Alhasil apa? Anda enjoy dengan pekerjaan Anda dan niatkan ikhlas tolong menolong, meringankan beban mereka. Ya, barang siapa meringankan beban mereka, Allah akan ringankan beban Anda nanti di yaumul qiyamah. Ya, kalau urusan duit, demi Allah, duit cepat hilang. Jadi Jadi feses. Ya. Tapi kalau kita, subhanallah, kita mengharapkan pahala dari Allah, subhanallah, dunia akan mengikuti. Makanya para ulama salaf diantaranya mereka berwasiat, ya aslih akhiratak aslahakallahu dunia. Perbaikilah urusan akhirat Anda, niscaya urusan dunia Anda akan diperbaiki. Udah nggak usah gebu-gebu dunia, ya. Udah yang penting urusan akhirat ya, nggak usah mikir masalah dunia. Kadang kita nggak nyangka loh ya. Seperti kisahnya Kharijah bin Salt dalam hadis riwayat Abi Daud, disahkan Syalbani juga Syaukani dalam Nailul Autar. Pamannya dia masuk Islam di hadapan Nabi. Masuk Islam di hadapan Nabi, datang ke Madinah dan dia menghafalkan surat Al-Fatihah.
pulang dari masuk Islam, ketika di perjalanan berjumpa dengan orang gila di satu kampung. Orang gilanya dipasung dengan besi. Kenapa? Karena membahayakan khalayak manusia. Kemudian ada saudaranya berkata, aku mendengar Nabi kalian membawa kebaikan. Bisa nggak kamu ngobati saudara kami yang kena gila ini, si Sufrin? Ini gilanya bukan gila karena jin kesurupan, tapi gila si Sufrin. Murni karena stres. Kemudian pamannya Kharijah bin Salt ngobatin orang gila ini hanya dengan ruqyah. 3 hari ruqyah. 1 harinya 2 kali ruqyah. Yang dibaca cuma surat Al-Fatihah. Di sini menunjukkan untuk meruqyah Anda nggak harus hafal 30 juz. Yang penting modal surat pendek Al-Fatihah dan yakin. Kalau Anda ragu, percuma, nggak usah terapi sekalian. Harus yakin. Tapi juga penting tajwidnya. Ya, walaupun nggak hafal 30 juz. Karena ada subhanallah, ada teman kita nguruqyah, ya, ruqyah tapi dia tajwidnya nggak tecus. Nguruqyah orang yang kena sihir, kena jin. Terus apa kata jinnya? Pak, tajwidnya salah, Pak. Makanya penting belajar tajwid. Wah subhanallah, ini orang gila sembuh hanya di ruqyah Al-Fatihah 3 hari. 1 harinya 2 kali. Sampai Nabi berkata, kamu gak ada bacaan yang lain selain Al-Fatihah? Tidak ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Dan dia dikasih hadiah berapa? 200 ekor kambing. Dalam riwayat Asy-Syaukani 100 ekor kambing. Kalau 1 kambing harganya 5 juta, kalau 200 berarti berapa juta? 1 M. Cuma yang penting karena Allah. Adapun di balik itu dunia datang sendiri, nggak usah. Ya Allah, pasien kamu berapa, dapat berapa hari ini, cuma berapa, nggak perlu. Yang penting sudah enjoy aja, sambil nerapi pasien, sambil dakwah. Rezeki akan terus berdatangan. Kalau niat kita sudah jelek, nggak diperbaiki niat kita, dunia kita juga nggak akan diperbaiki. Dapatnya hanya itu saja. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ambillah 200 ekor kambing, itu upah halal untuk dia. Di sini diantaranya terapi ruqyah, kalau dikasih upah halal. Seorang ustadz ngajar di pondok dapat mukafa'ah halal. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama halal. Ya, ini rahimahumullah jami'an yang bisa kami sampaikan. Sepertinya sudah sebagaimana Pak Dokter sampaikan, maksimal 7.30. Tapi saya lebih 3 menit, harap dimaklumi ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, Allah jauhkan kita dari segala penyimpangan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah angkat kesusahan saudara kita di Palestina. Semoga Allah menangkan kaum muslimin. Semoga Allah jadikan mereka yang wafat sebagai syuhada, dan Allah terima mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.